Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 2892150 198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3, Universitas Pancasakti, Bekasi. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Tema yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang struktur pasar. Struktur pasar dan tingkat persaingan. Pasar persaingan sempurna pada kutub ekstrim yang satu, pasar monopoli murni pada kutub ekstrim yang lain, dan pasar persaingan monopolistik serta oligopoli yang berada di tengah-tengahnya. Jenis-jenis struktur atau organisasi pasar ini didefinisikan berdasarkan jumlah serta ukuran pembeli dan jumlah produk, jenis produk yang dibeli dan dijual, dalam kurung terstandarisasi atau homogen, berlawanan dengan produk terdiferensiasi. Tingkat mobilitas sumber daya dalam kurung yaitu kemudahan bagi perusahaan atau pemilik faktor produksi untuk memasuki atau keluar dari pasar, serta tingkat pengetahuan tentang harga perusahaan, biaya, dan kondisi permintaan dan penawaran yang dimiliki oleh agen-agen ekonomi, yaitu perusahaan, pemilik faktor produksi, dan konsumen. Ciri-ciri 4 jenis struktur pasar sebagai berikut. Yang pertama, persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua, monopoli. Yang ketiga, persaingan monopolistik, ya. Dan yang keempat, oligopoli. Arti dan nilai penting persaingan sempurna. Mengacu pada bagian pertama definisi persaingan sempurna, dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli suatu produk, dan masing-masing penjual dan pembeli terlalu kecil ukurannya dalam hubungannya dengan pasar. Akibatnya, mereka tidak mampu memengaruhi harga produk tersebut. Ini berarti bahwa perubahan jumlah output produk yang dihasilkan suatu perusahaan tidak akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap harga pasar produk itu. Demikian pula halnya, masing-masing pembeli produk tersebut terlalu kecil dalam kurung kemampuannya untuk bisa memperoleh keuntungan-keuntungan khusus dari penjual, baik berupa diskon maupun pemberian kredit khusus. Penentuan harga dalam persaingan sempurna. Jika pasar suatu produk ditentukan oleh potongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambil keputusan atau price taker. Artinya perusahaan tersebut menerima harga dari produk tersebut apa adanya dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga itu dengan cara mengubah tingkat output dan penjualan produknya. Karena produk semua perusahaan tersebut bersifat homogen, suatu perusahaan tidak dapat menjual produk tersebut di atas harga pasar. Jika tidak, perusahaan tersebut akan kehilangan seluruh pelanggannya. Di sisi lain, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menjual produk di bawah harga pasar, karena perusahaan tersebut bisa menjual berapapun jumlah produknya pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut menghadapi kurva permintaan pasar yang horizontal atau memiliki elastisitas tak terhingga pada tingkat harga pasar yang ditentukan oleh potongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk tersebut. Sebagai contoh, seseorang petani gandum dapat menjual berapapun jumlah yang diinginkan pada tingkat harga pasar gandum yang berlaku. Kemudian, analisis jangka panjang persaingan pasar persaingan sempurna.
Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan perusahaan dapat menentukan skala pabrik yang optimum dan paling tepat untuk menghasilkan tingkat output terbaik. Tingkat output terbaik adalah tingkat di mana harga pasar sama dengan biaya marginal jangka panjang (long run marginal cost) dan MLC perusahaan. Tingkat skala pabrik yang optimum adalah tingkat mana kurva biaya total rata-rata jangka pendek atau short run average total cost. Perusahaan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan pada tingkat output terbaik. Di pihak lain, jika perusahaan yang ada dalam pasar memperoleh laba, maka dalam jangka panjang akan lebih banyak perusahaan memasuki pasar. Hal ini akan menyebabkan penawaran pasar atas produk tersebut meningkat atau kurva bergeser ke kanan dan mengakibatkan turunnya harga produk sehingga seluruh laba hilang di pasar. Sebaliknya, jika perusahaan dalam pasar mengalami kerugian, dalam jangka panjang beberapa di antaranya akan meninggalkan pasar. Ini akan mengurangi penawaran pasar atas produk itu, hingga seluruh perusahaan yang tersisa dalam pasar hanya menciptakan titik impas. Jadi, ketika sebuah pasar persaingan sempurna mencapai keseimbangan jangka panjang, semua perusahaan berproduksi pada titik terendah pada kurva biaya rata-rata jangka panjangnya mencapai titik impas. Kemudian persaingan dalam perekonomian global. Perusahaan domestik yang ada di berbagai industri menghadapi persaingan yang ketat dari luar negeri, kebanyakan barang-barang buatan Amerika Serikat. Saat ini bersaing dengan barang sejenis dari luar negeri di pasar luar negeri dan pada gilirannya bersaing dengan barang buatan luar negeri di pasar luar negeri. Baja, tekstil, kamera, minuman anggur, mobil, televisi, komputer, dan pesawat terbang adalah sebagian dari produk domestik yang bersaing dengan produk luar negeri untuk memperoleh dolar dari konsumen dalam perekonomian Amerika Serikat pada saat ini. Persaingan internasional mempengaruhi harga dan jumlah yang dijual oleh perusahaan domestik. Kemudian nilai tukar dolar dan daya saing perusahaan. Pasar tempat ditukarnya sebuah mata uang dengan mata uang lainnya disebut pasar valuta asing. Bagi suatu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, terwujud dan dibentuk di berbagai lokasi, misalnya London, Tokyo, Frankfurt, selain juga di New York, tempat dolar diperjualbelikan dalam mata uang negara lain. Berbagai pusat moneter internasional ini dihubungkan dengan jaringan telepon dan telex serta selalu berhubungan satu sama lain. Tingkat di mana mata uang yang satu ditukar dengan mata uang lainnya disebut nilai tukar. Ini adalah harga sebuah unit mata uang asing dihitung dalam mata uang domestik. Misalnya, nilai tukar antara dolar AS dengan euro, mata uang 12 negara European Monetary Union, ya, Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, dan masih banyak lagi, adalah jumlah dolar yang diperlukan untuk membeli 1 euro. Artinya R sama dengan dolar per euro. Ya, jika dolar per euro sama dengan 1, berarti bahwa dibutuhkan 1 dolar untuk membeli 1 euro dalam sistem nilai tukar mengambang atau flexible exchange rate. Seperti yang dianut Amerika sekarang ini, harga dolar dari euro ditentukan seperti halnya harga komoditas lainnya dalam pasar persaingan sempurna oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran pasar euro. Hal ini ditunjukkan dalam figur 8-5 dengan sumbu vertikal mengukur harga dolar dari euro atau nilai tukar, dan sumbu horizontal mengukur jumlah euro. Sumber terjadinya monopoli.
Ada 4 alasan dasar munculnya monopoli. Pertama, perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Contohnya, hingga Perang Dunia Kedua, perusahaan aluminium Amerika, Aluminium Company of America, menguasai hampir setiap sumber bauksit, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi aluminium. Dengan demikian, perusahaan tersebut bisa memonopoli produksi aluminium di Amerika Serikat. Kemudian, sumber terjadinya monopoli. Kedua perusahaan tersebut bisa memiliki hak paten dan hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama. Misalnya, ketika Colopen diperkenalkan, DuPont memiliki kekuatan monopoli dalam proses produksinya karena memiliki hak paten. Demikian pula Xerox memiliki kekuatan monopoli atas mesin fotokopi dan Polaroid atas produksi kamera foto langsung jadi atau instan kamera. Hak paten diberikan oleh pemerintah untuk jangka waktu 17 tahun sebagai insentif bagi para investor. Ketiga, dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis, artinya kurva biaya rata-rata jangka panjang bisa menurun jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar sehingga hanya terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Perusahaan yang demikian dikenal sebagai monopoli alamiah atau natural monopoly. Contohnya adalah fasilitas layanan masyarakat, perusahaan listrik, gas, air, dan angkutan. Jika terdapat lebih dari satu perusahaan yang seperti itu dalam sebuah pasar, maka akan terjadi duplikasi penawaran dan biaya yang terlalu tinggi untuk setiap unit yang dihasilkan. Untuk menghindari hal itu, biasanya pemerintah setempat biasanya mengizinkan sebuah perusahaan tunggal beroperasi dalam pasar, tetapi mengatur harga jasa yang disediakan sehingga perusahaan hanya akan memperoleh tingkat pengembalian yang normal. Kemudian, keempat, monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan didirikan sebagai penghasil atau distributor tunggal sebuah barang atau jasa, tetapi harus di bawah regulasi pemerintah. Contoh paling tepat terjadinya monopoli karena adanya hak monopoli dari pemerintah adalah kantor pos. Pemerintah setempat juga mengharuskan adanya lisensi untuk mengoperasikan sekumpulan jenis usaha seperti toko minuman beralkohol, taksi, penyiaran, kantor-kantor medis, dan klinik kesehatan swasta. Tujuan pemberian lisensi ini adalah untuk memastikan standar kemampuan minimum. Namun karena jumlah lisensi yang diberikan biasanya terbatas, dampaknya adalah pembatasan persaingan dan memberikan laba monopoli kepada para pemilik lisensi. Karena perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang diferensiasi, kurva permintaan yang dihadapkan pemilik kemiringan negatif. Tetapi karena terdapat banyak produk substitusi yang dekat untuk produk itu, kurva permintaan sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan semakin tinggi kalau diferensiasi produknya semakin sedikit. Seperti halnya dalam monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan memiliki kemiringan negatif dan linear, maka kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat kurva permintaan. Seperti juga perusahaan dalam struktur pasar lain yang telah dibahas, tingkat output terbaik dari perusahaan monopolistik dalam jangka pendek dicapai ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal sepanjang harga yang ditentukan pada kurva permintaan melebihi biaya variabel rata-rata.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.